Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Yuk, Bapak tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya pengacara, Pak. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Iya. Udah berapa lama? Itu. Ya mulai perusahaan gak jalan tuh dari udah 4 tahun ya. 4 tahun ini gak jalan. Jadi nganggur tuh udah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. 4 tahun? Iya. Nah, nganggur tuh pasti ada kegiatannya apa gitu misalkan? Kegiatannya ya kan bantu istri kuliner kan. Gimana? Istri kan kuliner, masak gitu. Oh, jualan apa? Makanan. Matang? Nasi, iya. Di mana? Nasi uduk. Rumah, apa di warung, apa di kios, apa di terminal, apa di halte? Selama saya nganggur itu ya kita sempat sewa kios. Kalau nggak jalan balik lagi kita ke rumah, jadinya buka di rumah. Setelah sekian bulan lama-lama kok nggak jalan juga, ya udah jadi cuma terima pesanan aja sekarang. Pesanan-pesanan itu. Nah, sementara saya bolak-balik Magelang karena ibu masih ada kan. Jadi sempat kemarin kan saya WA Pak Ji pas posisi saya di Magelang. Katanya di Magelang keripik apa? Itu kering. Oh, apa? Kering kimpul. Oh, belut apa? Kering talas. Oh, talas. Iya. Coba cerita dong, Bos. Ya itu produksi dari ibu. Produksi ibu, cuma kan saya cuma bantu. Bapak masih ada, Bos? Bapak udah nggak ada. Oh iya. Dari tahun berapa? 2006. 2006. Saya masih numpang di Cikini itu. Oh, di Cikini. Dulu kita sekantor. Berapa tahun ya, Bos, kita sekantor, Bos? 2006 sampai tahun berapa ya? Oh iya. 3 tahunan itu. Aku dulu direktur ya, Bos ya. Iya. Bos, cerita, Bos tuh. Ya, kalau keripik itu kering. Bos sendiri ya? Sendiri. Oh ya, lanjut, Bos, coba. Iya. Kalau yang diproduksi ibu itu di kampung, ya ibu masih semangat bikin karena nggak ada yang masarin, ya udah saya buka lepas. Jadi keripik talas tuh gorengnya di rumah? Di rumah. Atau ngambil dari orang yang udah jadi? Enggak, kita beli bahan mentah. Oh, mentah. Dari mentah, diiris. Itu tanaman dari mana, Bos? Itu kalau mentahnya beli di pasar. Oh, di pasar. Karena sekarang udah tahu situ produksi kering talas atau kering kimpul itu ya petani-petani tiap setor ke situ. Oh. Setor panen. Harga lebih murah beli di pasar atau petani nyetor ke situ, Bos? Lebih murah petani setor situ. Tapi kalau nungguin kan kadang nggak bisa rutin. Dulu tanahnya dia saya beli itu di belakang tuh. Belakang itu yang Bapak tinggal. Iya, Bos ya? Iya. 50 juta ya, Bos? Ah? Iya. Lu masih ingat gak? Pasar aja gak segitu karena pas saya kepepet. Udah itu bayar orang. Temen lama. Saya dulu direkturnya, ya, Bos. Gue jadi apa, Bos, dulu? Ya? Gue jadi apa dulu? Direktur. Iya. Iya. Terus?
Ya selama ini ya jadi begitu, saya mondar-mandir Magelang karena saya harus nanggung yang di rumah sini, anak masih kuliah gitu kan. Ya, Anaknya 2 ya bos? Dua. Cowok sama cewek ya? Cowok cewek. Yang iya. cowok gendut ya? Betul. Gendutan anaknya daripada lu kan? Iya. Lebih Hah? Saya kan simpel ini orangnya, ngirit. Iya. Lo makannya masih disuapin bini lo ya. Makanya nggak gemuk-gemuk ya. Kalau anak lo makan sendiri ya. Makanya gemuk. Ini makan sendiri nih. Ini disuapin kurus. Bos, jadi murah beli sama petani tuh talas daripada beli di pasar. Iya. Dari petani itu enaknya udah lebih murah dan langsung sampai rumah kan. Udah diantar ke rumah. Tapi kalau kita ini ke pasar kan harganya otomatis lebih tinggi dan kita bawa lagi. Pasti bawa lagi ke rumah. Yang ngecekin siapa bos? Kalau boleh tahu bos? Yang apa? Oh, kita ini tetangga ada suruh orang yang ngupas sama. Harian apa borong bos? Harian. Oh harian. Berapa harian kalau tukang kupas kayak gitu bos? Di daerah Magelang sana bos? Satu orang ngasihnya kalau nggak salah antara 50 sampai 60 ribu kalau nggak salah. Satu orang? Hari, iya. Kita target nggak mesti berapa batang yang mesti dikupas? Ya sesuai pesanan, kalau kira-kira untuk persediaan ya ada 2 hari dia ngerajang sama ngupas. Itu udah cukup persediaan ya udah. Nah, sementara kalau ibu saya ngerjain sendiri yang masarinya kan yang nggak ada. Kalau pasti saya di sana ya bisa produksi lebih banyak. Ya cuma ya tetap kemampuan modal tuh ini ya terbatas. Kita kan naruh-naruh nitip-nitip di banyak tempat itu. Laku baru dibayar? Iya, laku baru dibayar. Ya modal untuk awal itu kita harus ngadain persediaan yang besar ya. Terbatas di situ aja nitipnya, jadi cuma untuk berapa tempat. Ini bos pulang sekarang ke sini, jadi yang bantuin ibu siapa? Nggak ada, ya paling kalau yang ngerajang sama itu tetangga itu si ibu-ibu. Ada 2 orang yang suka bantuin. Tapi kalau yang masarin keluar ya nggak ada. Jadi cuma nunggu orang pesan-pesan aja, pelanggan-pelanggan yang mau ngambil sendiri. Iya. Ya makanya saya bingung nih usaha di sana kebentur itu nggak bisa jalan, sementara di sini juga harus jalan juga kan Pak Dwi. Jadi udah bandel ya udah sekarang ke kandang dulu kayaknya ini harus gitu. Dari dulu mau kemari, tapi berat ke ibunya. Gue bilang udah kemari aja, gue bilang gitu. Ya waktu itu udah rencana mau ke sini, kebetulan ada om saya yang sakit parah. Ya anak-anaknya jauh, ya mau nggak mau saya yang ini Pak Dwi, yang ngurusin. Sampai akhirnya meninggal. Omnya? Iya, meninggal ya udah saya balik Jakarta lagi. Mobil kenangan Honda Accord masih gak bos? Oh, udah jadi besi warna tua, putih? Ya betul lah. Udah jadi besi tua ya. Udah besi tua ya? Udah di Madura kali. Udah di Natuna sekarang? Oh di Madura. Oh iya. Ya udah gonta ganti ya itu. Karena lama-lama kondisi begini nggak jalan. Ya terakhir saya usaha teman-teman untuk di IPAL. IPAL itu apa bos? IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Oh iya. WTP, WWTP gitu ke industri-industri. Contohnya kayak gimana bos? Ya semua perusahaan atau pabrik kan pasti harus bangun itu untuk bangun IPAL kan untuk pengolahan air limbah. Ya. Harus punya lah dari perusahaan kita itu instalasi, bangun sampai perizinan. Tapi ya sepanjang jalan sini kita kalah bersaing mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya lama-lama nggak jalan. Ada satu yang kemarin mulai jatuh bener pas COVID itu. 2019? Iya pas COVID itu sebelumnya kita udah ngos-ngosan, pas COVID tambah udah banyak perusahaan baru yang kita bangun, akhirnya uang nggak bisa keluar semua dari
perusahaan-perusahaan itu. Wow. Perusahaan itu tutup, ya udah nggak ada yang tanggung jawab lagi dia. Udah di situ benar-benar ya udah modal dari situ semua nggak balik, ya udah. Akhirnya jadi pengacara itu Pak Haji. Pengangguran banyak acara gitu. Geblek. Jadi kita sekantor ya bos ya. Iya. Saya pikir masih di asuransi bos, masih jalan. Enggak. Enggak. Asuransi, Udah lama tuh? Udah lama saya perusahaan asuransi gitu ya. Yang saya ceritakan di mana-mana saya ketemunya pembohong semua. Pembohong. Penipu. Penipu. Penipu semua ketemunya. Oh ya? Coba Teman-teman dong cerita sendiri dong bos. semua. Cerita dong bos. Ya waktu sama Pak Jidwi itu saya kan bikin broker asuransi itu kan. Ya bikin broker asuransi. Ya kita udah ada karyawan 11. Karyawannya 11. Ya udah rasanya perusahaan-perusahaan asuransi itu ke kita udah ngacupin jempol karena kita penjualan polis itu paling besar. Paling besar ya. Soalnya bos pengalaman ya. Ya. Nah, segitu. Zamannya kantornya di Tamrin ya. Ya. Bersama istri tercinta. Ya di Tamrin di depan Sarinah kan. Sarinah ya seberangnya. Kantor di sana di lantai 12 itu. Nah itu teman sendiri yang nelep uang premi itu dibawa kabur semua sama Oh dia. temen sendiri. Kok sama? Terus? Uang preminya dibawa kabur semua. Ya udah mau nggak mau saya karena udah punya keluarga. Kalau waktu itu saya mungkin bujangan, wah kabur juga gitu kan. karena uang nggak pernah nikmatin tapi suruh nanggung gitu kan. Yeah. Ya karena udah keluarga ya udah tak adepin sendirian waktu itu. Rasanya kita berhadapan sama 4 perusahaan asuransi akhirnya yang dia pakai pengacara semua. Tiap satu asuransi itu nuntut ke saya tuh kerugian 2 miliar. Nah, uang 2 miliar kemana? Saya ngelihat uangnya belum pernah. Ya akhirnya ya alhamdulillah selesai semua walaupun tertatih-tatih ya. Betul ya aset habis lah ya termasuk kenangan akot segala macam itu kan udah hilangnya di situ. Apa? Jadi, ya mobil akot putih itu akor putih. Iya. Iya. Gue masih apal aja mas. Udah itu akhirnya saya dulu kita bikin partai berdua, ya bos. Ya bos. sempat ikut di Cempaka Putih ya bos. Iya. Partai apa bos? PKPB waktu itu. Ikut kan? Yang warnanya hijau. Singkatan di apa bos partainya bos? Partai apa ya? Partai Terus? Partainya Bu Tutut. Iya dulu ya. Terus akhirnya lanjut bos. Ya, akhirnya asuransi diklaim sama asuransi. Ya, awalnya bos kita dikasih ke jempol ya sama dia ya. Karena kita bisa produksi ya. Iya, habis itu dituntut. Setelah dihasilin jempol habis itu dituntut kita. Ya akhirnya alhamdulillah saya dapat pengacara yang benar-benar amanah mau bantu gitu kan. Akhirnya bayarnya berapa bos zaman itu bos? Dulu bayar pengacara yang bisa bantuin si bos untuk melawan dia bos? Lah HP-nya sekitar 120-an. Bayarnya? Tapi itu udah sangat murah itu kalau dibanding dengan tuntutan kan. Iya. Dari itu. Cuma dia mau bantu. Alhamdulillah dan kebetulan pengacara saya mahir di kasus asuransi. Jadi pengacara-pengacara yang dari perusahaan asuransi itu malah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, karena kan bukan spesialis mungkin kan pengacara umum lah yang saya pakai pengacara asuransi. Udah walaupun kita menang tapi kan jadi tetap ganti rugi tapi nggak sebesar yang dia tuntut. Iya. Gitu. Terus akhirnya? Ya akhirnya berapa tahun selesai ya saya usaha lagi ikut gabung di kita buka advertising Pak Haji. Oh iya iklan ya. Ini advertising kebetulan kita ada akses BNI saya dapat
prime customer ya BNI itu. BNI ya. Kita udah megang lokasi, dikasih lokasi itu Jawa dan Sumatera. Iya. Ya, tiap kota-kota besar kita bikin billboard yang ukuran rata-rata ukuran 4x8 sampai 4x6. Iya. Ya. Ya itu sama juga Pak Haji. Ketemunya karena pas kita dapat order banyak, iya. Saya modal kurang, iya. Udah saya subkon. Oh iya. Ke perusahaan temen setahun bagus, yang tahun kedua semua pajak billboardnya itu nggak dibayarin sama dia. Pajaknya? Ya. Oh geblek. Ya tahu sendiri. Jadi lo bikin perusahaan ketemunya penipu lagi. Kok sama? Oh iya, terus akhirnya bos? Ya kan tahu sendiri pajak billboard lumayan ya. Bukan lumayan lagi buat saya, besar banget tuh. Apalagi di Jakarta tuh waktu itu naiknya gila-gilaan ya Pak untuk pajak billboard. Iya. Ya. Nah udah kita loss di situ. Di mana? Loss untuk pajak itu. Oh pajak? Iya. Ya kalau kita ngemplang kan ya masuk bui juga. Iyalah pastilah. Karena kita berhadapan sama BUMN. Ada berapa titik, nggak semua sih sama dia dikemplang, tapi ya udah buat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Akhirnya kalau saya nggak di blacklist sama BNI-nya, cuma PT-nya saya yang di blacklist sama BNI. Iya. Karena kejadian itu. Walaupun itu udah selesai, udah akhirnya saya tutup itu advertising, nggak jalan lagi. Kebetulan pas barangan itu peraturan baru dari Ahok yang kan dia cenderung ke pakai LED ya. Nah, pakai Videotron gitu, jadi kita nggak ikutan karena biaya pas saya jatuh biayanya Videotron kan berkali-kali lipat dari billboard. Iya. Jadi kita nggak ikut, saya gabung sama saudara saya yang punya perusahaan percetakan di Bekasi. Ya saya gabung itu. Ya jadi. Dulu bos punya saudara namanya Pak Sentot bukan bos? Iya. Betul ya? Betul. Oh iya. Haji Sentot. Gue ini dulu. Iya coy. Iya kan berapa kali kesini. Kesini ya? Pak Sentot. Iya. Mungkin udah pernah manggil juga. Manggil anak yatim ngaji ke daerah Ciputat sebelumnya ya? Iya. Pamulang ya? Ciputat ya? Ciputat ya, di Pondok Hijau. Pondok Hijau. Iya. Masih sekarang di sana. Nah terus bos gabung sama saudara? Sama saudara percetakan. Iya, ya kita kan banyak klien yang masih BNI kan, saya masih dipercaya Pak. Iya. Yang penting jangan pakai PT saya masih percaya, hanya kerjaan percetakan BNI saya ikut. Kerjaan lumayan besar, cuma ya itu saudara saya komitmen waktu itu meeting di BNI mau memperbesar klasifikasi untuk PT-nya. Kan masih kecil, jadi di BNI minimal harus menengah. Ya udah oke, deal. Ternyata sepanjang perjalanan sama saudara saya nggak diperbaiki, nggak dinaikin PT-nya. Saya udah siap, udah biaya yang ngerubah saya, walaupun saya kasarnya saham nol nggak masalah, yang penting persyaratan administrasi ke BNI bisa. Gitu. Akhirnya nggak itu kan, akhirnya BNI hilang saya Pak, ke BNI hilang order karena nggak bisa masuk kualifikasi kelasnya. Akhirnya nggak bisa saya kerjakan, udah hanya kemarin gabung sama teman yang di IPAL itu terakhir. Yang di IPAL pun karena dia juga mulai terseok-seok, akhirnya sampai sekarang nggak jalan, ya udah pengacara itu sekarang. Pengangguran banyak acara. Ya kadang bantu dapur istri gitu. Ya cuma kan order tahu sendiri sekarang kondisi begitu, order kita juga nggak berani buka warung karena udah beberapa kali kita coba ya malah makin menggerus uang gitu kan, malah makin habis. Hanya pesanan-pesanan ya nggak pernah nutup untuk harian.
Iya, iya. Apalagi masih satu, masih punya tanggungan harus kuliah gitu. Udah kos-kosan nanti. Jadi Perjalanan. istri sempat dagang kuliner tuh sempat berapa tahun bos bertahan kalau boleh tahu? Sampai hari ini masih jualan nggak? Masih Itu pesanan-pesanan. sempat berapa tahun sampai hari ini istri? Ya udah 4 tahunan ya, udah jalan 4 tahun. Oh 4 tahunan. Iya. Berarti kalau 4 tahunan udah tahu liku-likunya orang dagang kuliner dong? Ya harusnya ya, kan ikut juga program UMKM di Jakarta Utara, ya, punya NIB ya semacam untuk apa perusahaan untuk catering rumahan gitu. Tapi ya apa sesuai pesanan-pesanan aja yang bisa kita jalanin. Oh iya. Ya sementara itu Haji. Iya. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillah masih dikasih panjang umur. Iya kita masih ketemu ya. Masih Rumah masih yang dulu bos? Masih. Kita dulu pernah makan ketoprak tengah malam ya bos? Iya di dekat rumah. Di mana tuh? Masih ada itu. Masih ada ketopraknya? Masih ada, iya. Giblek, tahun berapa tuh lu bos ya? 2008 ya. 2008 ya, kita main ketoprak ya. Iya. Gerobaknya warnanya biru apa berapa dulu ya? Wah, masih apal lagi. Mulai sampai akot putih yang tahun segitu masih hafal sih. Akor putih. Iya, makanya masih ingat saya udah melupakan. Udah lupa ya. Kita main ketoprak malam-malam ya bos ya, minta kerupuknya banyak ya bos ya. Zaman dulu gue hobi makan ketoprak sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Jadi gini, bos nanti saya ajarin, pastilah saya ajarin, nggak mungkin nggak. Nah, nanti bos nginep di sini, penginapannya saya siapin. Bos tinggal jalanin, kita ada acara terus. Nah, yuk sebelahnya, Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Pak Haji, Edi Mustafa dari Situbondo. Situbondo? Iya Pak Haji. Kesini sama siapa? Sendirian Pak Haji. Oh iya. Tadi pagi nyampe jam 10. Bos, lo naik Grab berapa bos dari sono ke sini ongkosnya? 302. Oh iya, tak gue ganti bos, tenang aja bos. Sohib bos, nggak diganti. Teman saya. Bisa dilanjut Pak Haji? Lanjutlah bos, sambil gue ganti temen gue duitnya. Saya mengenal RDAY sudah hampir 1 tahun Pak Haji. Iya. Cuman melaksanakan, ya berhenti, melaksanakan, berhenti, melaksanakan. Cuman ada, artinya terasa positifnya itu ada terasa. Karena di luar mungkin tidak fokus, akhirnya ini kalau tidak silaturahim. Bos, nih gue ganti, 1 juta. Ini kurang afdol rasanya. Kalau tidak silaturahim ke sini. Thank you bos. Memang ada kita lanjut niatan lagi bos, untuk ngobrol. silaturahim ke sini. Ya. Jadi bos Situbondo apa kegiatan nih di Situbondo? Sebelum 2012 Pak Haji, kami di kontraktor, kami di politik, membantu banyak PKB. Terakhir ya puncak kejayaan 2027, 28, 29, 2010. 2012 masuk penjara. 1 paket dengan penjara. Iya Pak Haji. Penyebabnya apa? Korupsi. Alhamdulillah. 1 paket dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Oto Rashid yang sudah almarhum sekarang. 6 tahun saya di penjara. 6 tahun? 6 tahun di penjara. Setelah keluar di penjara 2018, jadi harta ludes, warisan ludes, istri juga pisah, hancur lebur. Harta ludes, istri ludes. Ludes. Ada istilah istri ludes. Pisah maksudnya. Udah namanya ludes aja. Jadi sampai sekarang ya sendirian. Kemarin memang kembali ke gabung teman-teman di kontraktor tapi tidak fokus. Gabung di dunia pergerakan tapi tidak fokus kok. Hidup tambah tua ini kok
masa kayak gitu terus. Akhirnya saya ngambil langkah, saya berpikir matang, harus ke RDAY. Harus ke RDAY. Jadi istilahnya mau kembali ke hitoh katanya. Apa? Kembali ke hitoh. Kembali Maksudnya, ke hitoh. Maksudnya. Apa tuh hitoh? Ya mau berbenah diri, mau hal-hal yang kemarin sudah, yang penting ya halal, bersih-bersih. Maksudnya begitu Pak Haji. Jadi, kemarin nggak pakai Baiklin ya, cuman rinso doang ya. ke depan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi keluar penjara tahun berapa? 2018. Nah dari 2018 sampai sekarang apa kegiatannya? Ya kembali ikut teman di proyek, cuman gagal. Buka kuliner juga, bakso prasmanan juga gagal. Akhirnya tempatnya saya sewakan. Terus ya usaha juga, ya serabutan Pak Haji. Cuman gagal terus. Ya akhirnya sudah bingung kemarin. Ya jujur aja Pak Haji, jujur aja saya juga enggak malu apa adanya. Nyampe ke sini aja teman-teman, pinjam duitnya dulu, besok saya ganti. Pinjam duitnya dulu, saya ganti. Iya. Kalau enggak gitu enggak nyampe sini gitu. Iya. Karena udah betul-betul niat dan bulat tekad harus nyampe. Cuman insya Allah nanti ada rezeki kita kembalikan lagi Pak. Nah bos tahu RDAY dari mana? Awalnya dari YouTube Pak Haji. Nah kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY, gimana ceritanya? Memang di YouTube saya cari karena waktu itu 1 tahun yang lalu ya cari pencerahan di pengajian kayak Adi Hidayat, juga Abu Yarasi, kok ketemu RDAY Pak Haji loh. Setiap malam saya ikuti, sampai mandi jam 00 dengan bos kan banyak penceramah bos. Ya. Dan penceramahnya kan titelnya nggak jelek loh bos. Kiai, Ustadz, iya Pak Haji. Habib. Kenapa lo cocok sama Haji Kandang Embe SD Impres? Kalau cocok bos sama gue bos. Apa yang bikin lo cocok? Anjuran di Al-Quran kan jelas Pak Haji. Ya. Pak Haji juga menjelaskan lebih detail, lebih gamblang, lebih tegas. Nggak inilah maksudnya, laksanakan aja, paksain aja. Nah, kalau yang ya mohon maaf tidak membuang yang lain tidak, cuman yang lain kan hanya datar, penjelasannya datar. Iya. Terus ya inilah rambu-rambunya seperti ini. Iya. Tapi kalau RDAY, temannya Pak Haji kan laksanakan, minta terus. Itu yang membuat ya terus terang membuat kami ya bos tertarik. Nih bos, contoh bos. Ini burung, kita lewat, nggak terbang. Gimana supaya burung terbang? Betul. Terbang nggak? Terbang aja. Terbang. Atau wah. Iya, dikagetin. Wah. Pak, maaf nih. Kalau kita lagi ML sama istri, pada saat sperma keluar kita neken nggak? Nggak mungkin sperma keluar. Mama cabut ya. Kata istri kita, goblok. Goblok papa goblok. Orang aku lagi mau klimaks dicabut. Kecewa saya ini. Lupa.